Yo, lupa ya belum diturunkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik, ya. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14, ya. 14, 15, 16 nanti UAS. Oke. Nah, kita sudah sampai jauh banget ya, kita udah bikin denah dan tampak depan dari rumah tinggal lantai 2 ya, 2 lantai, sorry, 2 lantai. Kemudian itu pun sudah ada contohnya ya, dan kita sudah bikin lantai satunya ya, sudah kita bikin 3 dimensi. Dan semoga semuanya masih ingat. Jadi di dalam pembuatan dari objek 2 dimensi ke 3 dimensi itu nanti kita akan menggunakan extrude ya. Ada extrude biasa yang satu arah saja, yang mau ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, itu extrude. Kemudian ada extrude by path yang dimana itu membuat objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi yang mengikuti garis bantu. Nah, kemudian saya juga sudah perkenalkan dengan yang namanya revolve ya, yang mana itu digunakan untuk membuat objek yang melingkar ya, objek 3 dimensi yang melingkar. Contohnya seperti tiang dari sebuah rumah yang melingkar itu, kemudian kaki kursi, meja yang melingkar, kemudian kita juga bisa bikin galon ya, bisa bikin guci dan lain sebagainya, itu kita gunakan revolve. Kemudian untuk melubangi tembok ya, itu memotongnya kita gunakan objek 3 dimensi yang lain dan perintah subtract. Oke, yang lantai 1 saya rasa sudah oke ya. Kemudian kita sebelum lanjut ke ke pembuatan lantai 2-nya, kita akan coba mengenal dulu ya sedikit. Ya, ini teori yang mungkin sederhana dan gampang lah ditemuin di internet ya. Sudah saya cantumkan juga untuk sumbernya. Oke. Nah, kurang lebih untuk pertemuan kita yang lalu sampai di sini ya. Nah, jadi pembuatan denah untuk lantai 1 sudah jadi. Kita sudah bikin pusennya ya. Untuk pintunya nanti bisa ditambahkan, tinggal kasih kotak aja sederhana ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini bukan melanjutkan ini dulu ya, tapi kita akan bikin bahas yang ini dulu, menentukan ukuran tangga dan anak tangga. Nah, untuk tangganya nanti ada biasanya ya, ada yang lurus saja seperti ini, ada yang berbelok seperti ini huruf U, ada yang berbentuk huruf L ya, jadi naik kemudian belok ke kiri atau ke kanan. Kalau ini kan putar balik gitu ya. Nah, bagaimana menentukan ukuran tangga dan anak tangga untuk bangunan bertingkat ya, karena kan kita bikinnya bangunan bertingkat ya. Nah, ini teorinya saya ambil ya dari H Design Ideas ya, di sini sudah ada. Nah, ini saya ambil tahun 2020 ya, ini yang saya gunakan sebagai acuan referensi untuk pembuatan dari tangga
Nah, lalu bagaimana pembuatan dari tangga ya? Tangga itu untuk rumah bertingkat sangat penting ya, sangat diperlukan. Itu komponen yang paling dibutuhkan dari bangunan bertingkat. Mau bikin tangga seperti ini atau bikin tangga yang tali itu juga bisa ya. Yang penting namanya juga tangga. Nah, itu penting sekali. Nah, untuk tangga yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Syaratnya seperti ini. Yang pertama, dipasang pada daerah yang mudah dijangkau. Jadi ini sebaiknya seperti ini. Tangga diletakkan di posisi yang gampang dijangkaunya, bukan di posisi yang sulit ya. Contohnya mungkin posisi yang sulit itu, kalau yang gampang mungkin sudah banyak yang lihat ya. Oh, naik tangga posisinya di sini, posisinya di sini, itu mungkin sudah banyak yang tahu. Kemudian yang sulit itu contohnya untuk naik tangga, kita harus tangganya ditaruh di luar rumah, di samping dan luar. Nah, itu agak sulit ya. Jadi untuk naik ke lantai 2 dia harus keluar dulu dari rumah kemudian naik, itu agak ribet ya. Kemudian ada juga yang mungkin sepertinya mudah dijangkau juga, tetapi kalau menurut saya pribadi mungkin kurang pas ya. Ada yang menaruh tangganya bukan di dalam tapi di luar, di depan rumah, di bagian luar. Jadi kalau mau naik ke lantai 2, penghuninya harus keluar dulu, baru nanti naik ke lantai 2. Nah, itu yang pertama mungkin kurang efisien ya. Penghuninya harus keluar rumah dulu, kemudian baru naik ke tangga. Keluar rumah pun nggak ada kanopi atau untuk menahan hujan panas, itu nggak ada. Nah, itu ditaruh di depan ataupun di samping, itu bisa dikatakan tidak mudah untuk dijangkau ya. Jadi untuk efisiensinya saya rasa kurang. Tangga cuman ada di luar rumah saja, bukan untuk dari lantai 1 ke lantai 2 ya, itu di luar dan benar-benar kayak pisah gitu ya. Kemudian mendapatkan penerangan yang cukup, terutama di siang hari. Nah, jadi untuk tangga ya tentunya cukup berbahaya apabila tidak memiliki penerangan yang cukup ya, apalagi kalau di rumah tersebut mungkin ada anak-anak ya, kemudian lansia ya, mungkin itu akan cukup membahayakan kalau penerangannya kurang. Jadi syaratnya di sini dikatakan mendapatkan penerangan yang cukup. Kemudian berikutnya adalah bentuk atau dimensi tangga sesuai dengan ukuran langkah normal serta dipertimbangkan untuk pengangkutan barang atau perabot. Nah, tentunya ini kita harus mempertimbangkan ya untuk lebar dari telapak kaki orang Indonesia ya, mungkin orang Asia gitu aja lah ya, itu berapa sih lebarnya? Apakah 10 cm cukup? Ya cukup Pak, kan bisa nyamping jalannya ya. Saya pernah juga ke rumah teman saya yang tangganya memang ditambahkan di akhir gitu ya, ditambahkan di akhir.
endingnya adalah dimensi dari tangga tersebut kurang proporsional. Jadi untuk melangkah normal itu sangat sulit dan itu juga cukup membahayakan, ya. Tinggi dari setiap pijakan tangganya itu mungkin terlalu tinggi dan kita tidak bisa melangkah normal gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus miring jalannya. Nah itu cukup membahayakan juga dan bisa dikatakan tidak ideal, ya. Nah walaupun kalau di rumah teman saya itu mungkin untuk pengangkutan barang-barang atau perabot itu sangat mudah karena space dari kepala ke atas, ya, ke atap atau ke atasnya itu benar-benar bebas. Jadi free-nya itu longgar banget. Nah, ada juga yang rumah yang mungkin dimensi dari setiap anak tangganya itu sudah ideal. Tetapi jarak dari jarak dari tangga ke lantai batas yang atasnya itu kurang ideal. Jadi untuk pengangkutan barang-barang atau perabot itu cukup menyulitkan. Nah itu juga yang saya rasakan ya di rumah saya sendiri. Ya di rumah saya pernah naik tangga membawa itu karena jaraknya tingginya kurang, jadi agak kesulitan dalam mengangkut perabotnya itu. Nah jadi itu harus dipertimbangkan ya dalam hal dimensi, ya, bentuk dan dimensi. Loh Pak, kok rumahnya tangganya aja nggak bener kok, ngajari bikin tangga yang bener gitu ya, mungkin pertanyaannya gitu ya. Nah karena memang rumah saya itu kan di borong ya, jadi yang mengerjakan benar-benar pemborong dan tidak pernah diperiksa ya, kita cuma terima jadi ya hasilnya seperti itu. Kemudian ya ini diajarkan supaya nanti Anda bisa mendesain tangga yang memang ideal ya, dan tidak terjadi seperti yang di rumah saya ataupun di rumah teman saya ya. Dimensi tangganya harus proporsional ya. Kemudian berbentuk sederhana dan layak dipakai. Nah, tentunya kalau layak dipakai itu berhubungan dengan keamanan ya, keamanan dari penggunanya. Apakah bahan yang digunakan itu kuat atau tidak? Nah, itu sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya sudut tangga yang mudah dijalani ya, yang ditapaki ya, dan efisien sebaiknya mempunyai kemiringan maksimalnya adalah 40 derajat ya, 40 derajat. Jadi sebaiknya seperti ini. Jika memiliki kemiringan lebih dari 45 derajat pada waktu dilewati akan berbahaya, terutama dari arah turun. Nah, kalau mau turun itu cukup membahayakan kalau kemiringannya lebih dari 45 derajat. Nah, supaya tangga tersebut nyaman dilewati, ukuran optret ya, optret itu yang tegaknya, kemudian antret itu yang mendatarnya itu harus sebanding ya. Nah, perhitungannya ini seperti ini ya, 1 antret plus 2 optret sama dengan 57 sampai 60 cm. Jadi 1 antret yang mendatarnya ya
itu ditambah 2 optret, harusnya totalnya antara 57 sampai 60. Mungkin saya coba gambarkan ya, shape. Saya copy aja, paste. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi 2 optret ditambah 1 unthread itu kurang lebih 60 ya, 57 sampai 60. Nah, ini kurang lebih kan berarti ininya 20 atau 25 mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu kalau kita mengacu dari sini. Atau kita bikin rata semua 20 20 20 ya. Atau bisa kita bikin ini 15 15 ya. Di sininya bisa kita bikin 25 ya, jadinya 55 ya, atau 27 28 ya, 29. Ininya tingginya tidak terlalu tinggi, tapi untuk yang mendatarnya, telapaknya ini akan jauh lebih luas, jadi lebih nyaman. Itu ini ukurannya seperti ini. Oke. Nah, ini perhitungan dimensi dari tangga yang standarnya menurut dari sumber ini ya. Nah, menurut dari sumber ini tidak saya parafrase, tidak saya ubah, memang seperti ini ya. Kemudian, nah ini ya contohnya seperti ini. Ini ditambah ini, hasilnya harus 57 sampai 60 cm. Jadi kita bisa gunakan 15 lalu di sini 27, 28, 29, 30 gitu ya untuk yang unthreadnya. Sedangkan optretnya kita bisa berikan yang tidak terlalu tinggi supaya untuk naiknya juga tidak terlalu menyulitkan. Ya, panjang langkah orang dewasa dengan tinggi badan normal itu rata-rata 50 sampai 60 cm. Menurut penelitian, pada saat mengangkat kaki dalam arah vertikal untuk tinggi tertentu dibutuhkan tenaga 2 kali lipat. Makanya di sini ya, di rumusnya di sini digunakan 2 optret. Ya, ini berdasarkan dari ini. Nah, pada saat melangkah dalam arah horizontal, ya itu butuhnya seperti ini. Makanya butuhnya ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh ya, misalkan sebuah bangunan bertingkat dengan tinggi lantai 3,5 meter ya. Nah, kita ingat-ingat lagi di sini untuk tinggi dari dindingnya ya, berarti sampai sini ya. Nah, ini kan cuman plafon gitu ya, tambahan saja. Dari sini sampai bawah sini ukurannya berapa? Nah, kita bisa coba ukur ya. Nah, ini 3 meter ya, nanti mungkin bisa dihitung lagi, kurang lebih 3 meter. Kalau ini 3,5. Nah, anak tangga tegak atau optret tingginya 18, jadi yang ini ini 18. Kemudian karena tingginya optretnya 18 ya, jadi jumlah optretnya adalah 350 dibagi 18, hasilnya 18,4. Kita bulatkan jadi 19 gitu ya, sehingga optretnya menjadi 350 dibagi 19. Nanti tinggi dari optretnya ini adalah 18,4. Nah, ukuran ini harus diteliti dengan benar sampai ukuran dalam milimeter menurut rumus dari tangga. Nah,
Setelah kita ketemu optretnya, kita bisa menghitung ya lebar antretnya berapa gitu ya. Nah, lebar antretnya itu berapa? Karena ini di sini range-nya adalah 50 sampai 60. Ini harus dikurangi dengan 2 optret ya. Jadi berapa nih? 36,8 ya, 36,8. 57 dikurangi 36,8, 60 dikurangi 36,8, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti lebar antretnya kita bisa gunakan antara 20 sampai 23. Nah, gitu ya. Kita coba hitung dulu ya, kita coba hitung dulu. Kita gunakan baru ya, dokumen baru. Zoom besar. Nah, di dalam desain rumah yang kita buat itu kita sudah gunakan 3 ya, 3 meter ya. Tinggi dindingnya itu 3 meter, yang artinya ini adalah 300 cm. Nah, kita pengen bikin untuk tinggi optretnya nanti berapa. Nah, kita harus pertimbangkan ya. Jadi karena satu antret ya, kita bisa gunakan gini aja, A plus 2O sama dengan 57 sampai dengan ya 60. Nah, kita mau pakai optretnya berapa? Karena kita pertimbangkan tingginya dulu ya. Boleh kita gunakan antretnya dulu juga nggak apa-apa sih. Nah, nanti bisa dihitung lagi. Misalkan kita ingin membuat tinggi dari anak tangganya adalah 15 cm ya, seperti yang saya katakan tadi, 15 cm. Ini optretnya ya, optretnya adalah 15 cm. Karena tingginya adalah 300, otomatis nanti kita butuh nanti ada 20 optret ya, 20 optret. Jadi karena tingginya 300, kita bagi dengan optretnya ya, optretnya adalah 15, maka nanti akan menghasilkan 20 anak tangga ya, 20 anak tangga. Nah, kemudian kita bisa hitung ya berdasarkan A ya. A-nya nanti kita cari. A-nya berapa? Ya, 2 kali 15. O-nya sama dengan 57 sampai 60. Nah, ini berarti 57, kita kurung buka aja ya, 57 sampai 60 dikurangi 2 kali 15, maka ini nanti menghasilkan antret yang itu ya. Nah, berarti ini 57 sampai 60 dikurangi 30 sama dengan A. Hasilnya berarti 27 sampai 30 itu adalah antretnya. Jadi kita bisa menggunakan lebar antretnya itu antara 27 sampai 30 cm.
ya, karena ini kan 30 ya tadi ya. Nah, ini antretnya untuk bangunan kita ini nanti ya, tingginya ini 3 meter. Nah, kemudian saya pernah mendengar teman saya ya yang biasa bikin ini bangunan untuk arsitektur itu sebaiknya anak tangganya jumlahnya itu ganjil tuh, jadi supaya lebih kuat. Nah, makanya di sini kita akan coba bikin ini ganjil ya, kita bikin 20 berapa, 19 ya, 19 anak tangga aja. Jadi karena kita pengennya 19 anak tangga dengan tinggi ini ya, tinggi dinding rumah, anak tangganya nanti kita gunakan yang 19 totalnya ya, jumlah dari anak tangganya. Nah, ini mungkin saya kurang begitu mengerti untuk arsitekturnya ya, cuman ini katanya sih harusnya ganjil gitu ya, karena saya kan dari desain grafis, jadi yang saya utamakan ya, tampilannya aja dulu kan gitu. Nah, 19 anak tangga. Nah, dari ini bisa kita gunakan ini rumusnya, kita hapus dulu ya. Nah, ini rumus menentukan anak tangga. Nah, berarti kita tentukan optretnya dulu. O sama dengan jumlah tinggi dinding kita bagi dengan anak tangga. Jadi O itu adalah 300 dibagi 19. Nah, ini hasilnya berapa nih? 300 dibagi 19. Nah, nanti hasilnya 15,7894 ya. Oke. O sama dengan 15,78 ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa bikin nanti kita bulatkan jadi 16 aja ya, misalkan seperti ini. Nah, optretnya kita sudah ketahui jumlahnya adalah 16 ya. Jadi nanti kita hitung lagi antretnya itu berapa. Nah, antret plus 2 kali 16 sama dengan 57 sampai 60 kan gini ya. Jadi antretnya adalah 57 sampai 60 dikurangi ya, berarti itu 32. Berarti antretnya adalah 25 sampai 28 ya. Nah, antretnya lebarnya sekian. Ini untuk yang nanti kita gunakan di sini ya, di bangunan ini. Oke. Nah, itu adalah cara menentukan antret jumlah dari anak tangga ya. Kalau kita ketahui jumlah anak tangganya ya, kita bisa tentukan antret sama optretnya. Kalau kita pengen optretnya dulu ya, kita bisa menentukan jumlah anak tangganya dan jumlah lebar dari antretnya. Nah, antret itu apa? Antret itu tadi sudah dijelaskan,
Untread adalah bagian dari tangga yang mendatar. Kemudian off-tread itu adalah bagian dari tangga yang tegak ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita sudah menghitung, kita sudah ketahui untuk anak tangganya nanti tingginya berapa. Oh, tingginya adalah 16 cm, Pak. Jadi nanti anak tangga saya nanti tingginya 16 cm. Lebar dari tapaknya berapa? Lebarnya adalah antara 25 sampai 28. Saya mau pakai yang 27, Pak. Ya, boleh, monggo. Ya. Jadi boleh pakai yang 27. Kemudian lebarnya dari tangganya itu sendiri berapa? Ya. Kalau untread dan off-tread itu bagian yang ini naik dan ke dalamnya. Kalau lebar ya berarti kita ruang dari tangganya. Nah, lebar dari tangga standarnya adalah seperti ini. Kalau dilalui satu orang saja lebarnya cukup 80 cm. Kalau bisa dilalui dua orang lebarnya adalah kurang lebih 120. Kalau dilewati 3 orang ya kurang lebih 160. Ya, itu nanti tergantung dari bangunannya ya, luas bangunannya bagaimana, kemudian fungsi dari bangunannya seperti apa. Kalau memang fungsi dari bangunannya adalah untuk publik ya kita tidak mungkin menggunakan yang untuk satu orang. Ya, minimal adalah 2 orang kan gitu. Jadi kita bisa gunakan standar ini. Oke. Tips untuk rumah tinggal ya, itu tangganya lebar anak tangga antara untreadnya ya antara 22 sampai 30. Yang baik adalah 30. Nah, ini lebar. Kemudian tingginya maksimal adalah 20 cm. Tidak boleh lebih dari 20 cm. Yang baik itu antara 15 sampai 18. Nah, di sini ya, off-treadnya adalah 16 yang nanti akan kita gunakan pada desain rumah ini ya. Off-treadnya atau tingginya adalah 16. Berarti ini sudah masuk dalam kriteria yang baik. Ya. Kemudian lebar anak tangganya berapa tadi? Lebar anak tangganya adalah antara 25 sampai 28. Nah, di sini dikatakan yang baik adalah 30 cm. Nah, berarti ya masih bisa dikatakan masuk lah ya. Masuk, cuman kurang ideal. Ya. Cuman sudah masuk pada standarnya di sini untuk rumah tinggal. 25 sampai 28 berarti karena masuk di range ini tapi memang belum baik banget dan gitu. Nah, untuk bangunan umum ya, jadi untuk public building itu lebarnya adalah 30 cm ya, tidak boleh kurang dari 22,5. Jadi tidak boleh sampai 22. Itu untuk bangunan umum ya. Kemudian tinggi anak tangga maksimal adalah 19. Yang baik adalah 15 cm. Nah, yang baik adalah 15. Kalau di sini dipatok 15 yang baik. Kalau yang untuk rumah tinggal pribadi itu antara 15 sampai 18 cm. Oke. Nah, lalu setelah kita mengetahui untuk dimensinya ya, dimensi dari anak tangganya, lebar tangganya, kita harus menghitung juga tinggi bebas berdiri. Dari jarak bebas vertikal saat orang berdiri di tangga mulai dari anak tangga pertama sampai terakhir. Jadi ruang bebasnya di atasnya batasannya bagaimana kan gitu ya. Orang dan barang harus direncanakan dapat bebas tanpa ada halangan pada saat melewati anak tangga. Nah, tinggi bebas itu minimal kurang lebih 2 meter. Jadi dari setiap pijakan tangga sampai batas atasnya itu tinggi bebasnya minimal kurang lebih adalah 2 meter. Nah,
ini dipertimbangkan untuk menggunakan bordes pada bidang tangga yang tinggi. Ini sumbernya dari hdesignIdeas.com. Nah, nanti mungkin Anda bisa baca-baca lebih lengkapnya. Di sini sudah ada banyak referensi ya untuk arsitektur juga. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini ya, kita belajar bagaimana membuat tangga ya. Ini nanti mungkin bisa dipelajari lagi ya, ini tangganya seperti ini. Untuk praktikumnya itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi kita sudah tentukan nih untuk anak tangganya nanti ya, untuk bangunan kita ya, anak tangga bangunan kita ya. Untuk optretnya adalah 16 cm ya, kita bisa gunakan itu. Kemudian antretnya adalah kita tentukan saja langsung ya, kita ambil yang paling belakang ya, 28 cm kita gunakan langsung. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Kemudian tentunya karena ini rumah tinggal ya, rumah tinggal, jadi kita akan gunakan untuk 2 orang ini ya, 120 kalau nggak salah sih kemarin. Ini ya, kita harus mengacu dari sini juga ya, kita nggak bisa langsung bikin gitu aja. Nah, ini 1 meter ya, 1 meter, jadi bisa dilewati untuk kurang lebih 2 orang mungkin bisa ya, berpapasan, tapi cuman harus miring ya. Oke, seperti ini. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan. Lebar tangga itu adalah 1 meter. Gunakan 100 cm gitu ya. Kayaknya yang belakang ini berbeda ya kayaknya ya. Oh, ini 80. Nih ya. Masih masuk ya, masih masuk standarnya. Oke. Jadi ini akan kita gunakan sebagai acuan, 80 cm dan 100 cm. Ini yang akan kita gunakan dalam pembuatan tangga di bangunan yang kita bikin nantinya. Oke, saya rasa seperti itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti bisa dibaca-baca ya, bisa dipelajari lagi. Ini yang nanti akan kita gunakan. Saya kasih border aja ya, side border, kemudian saya bikin yang tebal. Oke, ini saya tandai untuk nanti kita gunakan ya, kita simpan saja nanti ya. Saya rasa seperti itu untuk materi kita hari ini ya. Jadi untuk membuat tangga dari sebuah bangunan kita tidak bisa asal bikin ya. Nah, jadi harus tetap mengikuti aturan yang ada ya. Jadi kita bikin lebarnya berapa, kemudian tinggi dari anak tangganya berapa,
lebar pijakan dari anak tangganya itu berapa, lebar dari tangganya itu sendiri berapa, itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, bangunannya seperti apa, apakah itu bangunan publik atau bukan, ya, itu harus kita pertimbangkan. Oke, saya rasa seperti itu tambahan untuk materi ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan praktikum ya. Saya akan coba mendemonstrasikan ya bagaimana membuat tangga dari sebuah bangunan. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kelas ini ya dari awal sampai akhir ini. Semoga ini bisa menambah wawasan ya untuk Anda semua, untuk saya juga ya. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan keindahan atau tampilan saja, walaupun memang kita desain grafis ya, tapi setidaknya kita menerapkan sedikit dari aturan yang harusnya dikerjakan, kan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk memberikan review ya. Saya sangat berharap Anda memberikan review bunga merah ya. Kalau Anda menghargai saya juga menghargai Anda. Saya menghargai Anda ya, saya berharap Anda menghargai saya. Seperti itu. Untuk yang memberikan bunga kuning ya saya tetap terima kasih. Cuman ada baiknya ya kalau Anda memberikan bunga kuning ya diberikan masukan apa sih yang kurang dari cara saya menyampaikan materi, kurangnya apa, bisa disampaikan. Mungkin Pak nggak jelas, terlalu cepat ya, Pak nggak jelas, suaranya pelan banget, Pak nggak jelas, ada suara-suara lain di belakang jadinya ketutupan gitu ya. Jadi bisa saya perbaiki, saya bisa memperbaiki diri gitu. Jadi tidak hanya kuning-kuning aja, hitam-hitam aja, merah pun Anda memberikan masukan juga boleh, kan gitu ya. Ini kasih merah, kemudian kasih masukan, Pak sebaiknya ditambahkan seperti ini. Ya mungkin itu akan menjadi membuat saya akan jauh lebih baik lagi ya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf pastinya sebagai manusia biasa banyak kekurangannya ya, banyak kesalahannya, itu pasti. Anda, saya ya, kita semua pasti banyak kekurangan dan kesalahan karena kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.